Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur ketika Tuhan terus tidak tinggal diam. Dia terus bekerja, Dia terus sampaikan firman-Nya, semuanya untuk kebahagiaan kita. Amin. Untuk semua yang Dia sediakan, saudara bisa meraihnya. Semua yang baik yang Dia sediakan, semua janjinya boleh tergenapi atas kita. Amin saudara. Amin. Ya. Untuk itu siapkan diri kita untuk benar-benar merindukan itu ya. Merindukan seperti di tema kali ini, yaitu mengenal Dia secara akurat. Benar saudara rindu? Amin. Amin ya. Kalau nggak rindu percuma saja ya. Yang jelas rindukan, karena kita sudah mendengar dari Senin hingga saat ini ya, tentang bagaimana mengenal Dia secara akurat. Dan waktu Senin saya sampaikan, firman mengatakan, Petrus, engkau berbahagia, karena ketika ditanya siapakah aku ini, dia bisa menjawab dengan benar. Dan Tuhan katakan, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, engkau sekarang adalah Petrus, bukan Simon lagi. Amin saudara. Saudara rindu Petrus? Bukan Simon lagi yang enggak stabil, tetapi rindukan engkau Petrus yang adalah kuat batu bara. Amin ya. Jadi saudara, mengenal Tuhan secara akurat ini bukan menurut pengertian kita, bukan sok tahu, saya bukan hasil kesimpulan kita, ya, bukan hasil pengertian kita, masukan, penelitian, bukan hasil seperti itu. Tetapi mengenal Tuhan secara akurat. Firman Tuhan katakan, kiranya engkau menyatakan hikmat dan wahyu untuk kami mengenal engkau secara benar. Amin saudara. Jadi ketika kita seperti Petrus, dia bisa katakan Yesus itu Mesias, Yesus itu juru selamat, dan Tuhan katakan Bapa yang menyatakan. Artinya ada wahyu turun, sehingga Petrus ngerti bahwa ini Mesias. Bukan hasil pengalaman, bukan hasil karena melihat, bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan seperti yang lain, engkau adalah Yeremia, engkau adalah Elia, engkau adalah nabi-nabi, itu hasil pengalaman kemarin-kemarin, hasil penelitian, hasil kesimpulan. Tetapi mengenal dengan Dia dengan akurat adalah ketika wahyu, lepas wahyu itu turun. Amin saudara. Jadi rindukan engkau benar-benar merindukan kepada Tuhan untuk mengenal secara akurat, dan Tuhan memberikan wahyu-Nya, pengertian yang dalam. Amin saudara. Sehingga kalau firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes mengatakan, engkau tidak lagi diajar oleh manusia, tetapi pengurapankulah yang mengajar engkau. Itu ayat yang saya terima puluhan tahun yang lalu sebelum gereja ini berdiri. Tuhan beri firman itu bagi saya, sehingga waktu itu saya benar-benar tidak mengikuti seperti yang pernah saya lakukan. Seminar sana, datangi ke sini, hamba Tuhan yang hidung mancung didatangi, yang kemana saya tutup diri saya. Karena saya mengimani firman itu.
pengurapan itulah yang mengajar. Ketika dia mengurapi, maka pengajaran itu turun. Amin. Ketika dia mengurapi, firman itu tersingkap, rahasia itu tersingkap. Jadi rindukan senantiasa ya, supaya apa? Apa yang kita lakukan bukan dengan pengertian kita sendiri. Apa yang kita kerjakan bukan karena kita merasa benar. Coba buka dulu di dalam kitab Roma pasal 10. Ayat yang ketiga. Roma pasal 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Iya. Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak akan disebut penurut Tuhan atau takluk kepada Tuhan. Sekarang mari tanya pada diri kita, apakah kau takluk dengan firman Tuhan? Apa yang kau dengar, apa yang Tuhan perintahkan, apakah kau takluk? Apakah kau mengerjakan? Firman yang tidak perlu disingkap saja, kadang orang mendirikan pengertian sendiri. Bukan itu artinya. Itu bukan untuk aku. Apakah kita takluk? Mari kita lihat sekarang. Orang yang mendirikan kebenaran menurut pengertian sendiri itu tidak takluk. Dan kita lihat bagaimana sikap tidak takluk itu adalah sama dengan pemberontak. Bagaimana kita bisa berharap kepada Tuhan, bagaimana kita bisa disebut bahagia kalau kita ini menyakiti hati Tuhan, tidak menyukakan hati Tuhan. Banyak hal perintah untuk, misalnya gampanglah saudara ya, untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu perintah memprioritaskan Tuhan. Apakah engkau takluk di situ? Apalagi kalau engkau disentuh uang, suruh perpuluhan, langsung orang mendirikan kebenaran sendiri. Itu kan dulu perjanjian lama, mana perjanjian baru sekarang? Ada orang tanya begitu, mana perjanjian baru disuruh perpuluhan? Terus saya tanya, mana perjanjian baru tidak disuruh perpuluhan? Dia jawab saja, dari segitu saja. Ketika orang tidak bisa, terus dia cari pembelaan. Pembelaan ayat-ayat, suruh datang ke saya kalau mau cari pembelaan di ayat. Pembelaan kata hamba Tuhan ini, kata hamba Tuhan ini. Mana pembelaan kata firman? Ini hanya satu contoh loh saudara. Begitu mau bahagia, begitu mau Tuhan campur tangan di hidupnya, begitu pengen masa depan dijamin oleh Tuhan. Saudara, berbicara mengenal Dia secara akurat itu harus kita rindukan. Karena firman Tuhan adalah sangat berbahagia bila engkau ini, gila kita ini mengenal Dia. Di dalam Yeremia yang kemarin Rabu disampaikan Mbak Risa, mengenal Dia itu kebanggaan. Itu suatu rahasia yang luar biasa artinya. Jadi sekarang mari, firman mengatakan bahwa
Oleh karena orang itu berusaha untuk mendirikan kebenaran menurut mereka sendiri, maka sama dengan mereka tidak takluk. Kalau firman sudah jelas, jangan diolah-olah demi apa? Demi daging, demi kepentingan kita sendiri. Bahkan ketika kesenggol saja dengan hambanya ngomong yang persis, sudah dikatakan, kok nyinggung-nyinggung, kok keluar di khotbah, misalnya begitu. Padahal saya sama sekali nggak ngerti masalah darah. Yang saya tahu hanya karena saya belajar firman. Saya berusaha untuk menutup telinga saudara ketika saya khotbah di sini. Tapi mari perhatikan, jangan memiliki hati yang tidak takluk sehingga membangun pengertian sendiri, membela sendiri. Dengar dengan kerendahan hati. Kok dengar begini ya, kok keluar di mimbar begini, rendah hati saudara. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Ya, Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk kita lebih baik. Amin. Ke depan engkau diberkati, ke depan engkau bahagia. Tuhan inginkan seperti ini. Ini dunia, kalau saudara lihat sekarang, saya dibawa Tuhan ke atmosfer di mana dunia yang tidak sejahtera. Banyak hal terjadi, sakit penyakit itu di mana-mana terjadi, kekurangan, belum semua barang mahal. Siapa yang akan menjamin engkau untuk hari-hari depanmu baik, hari-hari depanmu penuh dengan harapan, hari-hari depanmu aman? Siapa? Sebetulnya itu perkara gampang, karena itu perkara pengenalan kita kepada Sang Pencipta. Amin, saudara. Amin. Ya. Jadi saudara, bukan dicondongkan hatinya ya menurut pengertian sendiri, ya. Yang ujung-ujungnya adalah ketika orang mencondongkan untuk pengertiannya sendiri, ujung-ujungnya tidak mengerjakan firman. Cari pembelaan. Oh, aku kan masih manusia. Oh, aku kan masih kurang. Aku kan Tuhan memaklumi. Terus, saudara, ujung-ujungnya tidak menjadi pelaku firman. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau bukan menjadi pelaku firman, banjir datang, hanyutlah. Bukan batu tapi pasir bangunan. Dan itu terjadi. Ingat ya, kerajaan surga itu bukan kerajaan ecek-ecek, bukan kerajaan yang rapuh, tapi kerajaan yang kuat. Artinya penghuninya adalah penghuni yang kuat, yang sudah teruji, yang sudah taat. Dan ketika kita masih aleman, ya, manja-manja, memanjakan diri sendiri, kita bukan orang yang tangguh, yang tidak tahan uji. Jangan dikira ya bakal masuk kerajaan surga, karena harus menjadi batu karang. Sudah lama murid-muridnya itu mengikut Tuhan, tetapi ketika Petrus bisa menyatakan kebenaran secara akurat, baru dia katakan, aku akan membangun gereja di atas batu karang. Artinya gereja yang Tuhan kehendaki adalah gereja yang kuat, gereja yang tahan pencobaan,
Gereja yang keluar dengan ujian dengan cemerlang. Gereja yang tidak cengeng. Gereja yang bukan selalu ingin dimaklumi. Kalau kita bisa belajar mendengar firman secara akurat, mengerti secara kuat, maka kita akan bisa menjadi gereja yang seperti itu. Siap, saudara? Siap? Saudara, aduh, menakutkan, gak jawab itu gak siap, gak ngerti, atau gak mau ya. Siap, saudara? Siap. Belum sarapan kali ya. Siap? Siap, saudara? Siap. Karena pernyataanmu ini menunjukkan kesungguhan. Oh, siap. Enggak sungguh-sungguh, enggak ada dorongan dari dalam untuk kau mengerjakan itu. Ya. Jadi di sini kalau tadi ujung-ujungnya ketika orang pengen dimaklumi adalah tidak menjadi pelaku firman, atau itu tidak menjadi pelaku firman, itu bahasa halus. Bahasa pasnya adalah pemberontak. Bahasa pasnya, bahasa firman Tuhan, pemberontak. Firman Tuhan katakan, sampaikan ini dasar engkau pemberontak. Saudara, jadi perhatikan, bahkan dia katakan, sekalipun engkau melihat, sekalipun engkau mendengar, tapi engkau nggak bisa menangkap apa-apa. Kenapa? Karena mendirikan kebenaran atas pengertiannya sendiri. Jadi perlu dari hati kita ini diperhatikan. Karena ketika kita tahu firman itu dari Tuhan, itu kehendak Tuhan, kita mengenal persis sebetulnya hari-hari ke depan itu adalah hari-hari di mana kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Coba buka saja, ini ayat yang menyukakan ya. Ulangan pasal 28. Ayat 1. Silakan. Ulangan pasal 28 ayat 1 berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sampai di sini saja. 14 ayat menyatakan engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau bukan utang lagi, tapi memberi piutang. Ini berkat. Ayat ini untuk kita semua. Jadi kalau masih punya utang, perhatikan. Ini ayat untuk siapa? Cek. Apakah aku mendengar baik-baik dan melakukan dengan setia? Bukan kemarin melakukan, hari ini tidak. Bukan seperti itu. Bukan cerita kesaksian masa lalu. Dulu aku giat-giat, dulu aku begini, dulu aku taat. Bukan cerita dulu yang Tuhan dengar, tapi sekarang ini, saat ini, ceritamu bagaimana? Kesaksianmu bagaimana? Tindakanmu bagaimana? Jangan pikir yang dulu-dulu. Karena firman Tuhan katakan harus melakukan dengan setia, bukan bolong-bolong. Apapun. Dan saudara lihat nanti ya, 14 ayat mengatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Namanya diangkat Tuhan. Orang akan melihatmu. Engkau akan menjadi kepala, bukan budak, bukan disuruh saja. Engkau akan memberi, bukan meminta. Engkau bukan
bukan ditagih utang saja, dikejar debt collector, bukan. Itu orang luar sana, itu orang fasik. Tapi engkau memberi piutang. Amin. Baca sendiri saya nggak bisa sampaikan ini semuanya. Ini semuanya ada semua. Ini tertulis. Jadi intinya apa? Dengar baik-baik, kerjakan dengan setia. Coba sebaliknya ayat 15. Ayat 1 aja. Ayat Satu ayat aja. 15, kutuk. Judulnya aja ngeri saya. Kutuk. Lanjutkan. Jangan ada yang ingin masuk di sini ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Iya. Saudara, segala kutuk ini banyak, saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Karena apa? Engkau tidak melakukan dengan setia. Artinya pernah melakukan, kemarin melakukan, dulu melakukan, tapi bolong-bolong tidak setia. Jadi saudara, mari ketika kita tahu kebenaran ini, hentikan kutuk itu. Amin, saudara. Hentikan pintu kutuk itu. Dan biarlah kita masuk, kita menuju ke akses berkat. Amin. Amin, saudara. Kita tuh butuh anugerah Tuhan di tengah-tengah kesulitan dunia ini, baik perkara maraknya berbagai penyakit, baik perkara semua mahal, ya. Kita untuk bisa menjalani hari-hari ke depan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, bahkan semangat, bahkan ada janji Tuhan yang mau pakai kita. Kita butuh tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu akan terus terulur untuk kita ketika engkau mengerjakan firman. Bagaimana engkau mengerjakan firman kalau pengertianmu adalah pengertian sendiri? Bukan pengertian adalah yang disebut kebenaran, tuntunan Roh Kudus. Jadi perhatikan baik-baik sekarang. Hentikan itu, ya, karena sungguh kita akan menjadi berkat. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Engkau menjadi berkat. Engkau pemberi, engkau memiutangi, engkau kepala, engkau dipakai Tuhan. Semua orang akan melihat dan mengatakan, sungguh Yesus, sungguh Tuhan di pihakmu. Engkau senantiasa dibela oleh Tuhan, engkau ditolong oleh Tuhan. Jadi kita semuanya perhatikan, jangan sampai ada noda-noda kebodohan sehingga orang kekurangan, orang kelaparan, orang penuh dengan sakit penyakit tidak teratasi. Saya pernah ketemu dengan orang yang sakitnya luar biasa. Saya diceritani penderitaannya saja, gemetar. Dia sakit kanker usus, kemo 12 kali. Sekali kemo itu 4 hari. Dia bilang semua penyakit setelah kemo itu dia rasakan. Apa saja. Itu membuat saya gemetar sendiri saya mendengar penderitaan seperti itu. Pusing, mual, muntah, diare, apa saja. Ini
berubah jadi hitam. Aliran darah ini saya jadi hitam kayak akar-akar. Rambut brodok. Ini anak Tuhan. Bahkan hamba Tuhan. Membuat saya gemetar. Mungkin kalau saudara baik-baik saja, sehat-sehat saja, saudara tidak bisa mensyukuri kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita mengenal, melihat sakit, penyakit, penderitaan yang seperti itu, kita tahu keadaan kita saat ini adalah anugerah. Itu campur tangan. Bagaimana engkau bersyukur? Bagaimana engkau ketika engkau katakan aku sudah bersyukur, mendengar firman-Nya aja engkau menolak, engkau tidak takluk, engkau berusaha mendirikan kebenaran sendiri, engkau penuh dengan pembelaan. Saya ngeri, saudara. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu bukan orang luar, itu orang dalam, itu anak Tuhan, itu hamba Tuhan. Jadi mari perhatikan baik-baik keadaan kita yang besok Jumat kita rayakan, kita peringati hari pengorbanan ini, supaya kita bisa sehat seperti ini, supaya dirimu ada masa depan. Jadi kalau Tuhan hanya menginginkan hal yang sedikit daripadamu, menyembah hari Minggu sungguh-sungguh, kau enggak sungguh-sungguh, ya, hanya ingin penyembahanmu fokus, kau masih enggak fokus. Karena pewahyuan kemarin Jumat ibadah ini ada yang enggak fokus. Engkau sudah terima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika sekarang ini Tuhan sedang mendisiplinkan engkau, kenapa engkau mengalami ini dan itu, kekurangan ini dan kekurangan itu, Tuhan tidak tolong seolah-olah, tapi percayalah Tuhan memperhatikanmu. Yang Tuhan inginkan adalah kesempatan yang ada adalah untuk bertobat, bukan untuk lebih buruk lagi dengan menyangkal, tetapi untuk engkau lebih baik. Amin. Karena janjinya Dia mau pelihara, Dia mau memberkatimu, Dia mau pakai engkau. Amin, saudara. Janjinya Dia mau mengangkat engkau di atas segala bangsa. Amin. Engkau dipakai Tuhan untuk keluar. Itu janjinya. Dan yang kita perlukan saat ini adalah belajar mengenal Dia dengan baik. Amin, saudara. Itu kunci yang luar biasa. Tuhan rindukan ada perubahan ketika kita mendengar firman. Kan hari-hari ke depan bukan dunia sediakan yang baik. Kita harus tinggal dalam aturan Tuhan, bukan aturan dunia. Apalagi ini kuasa dari laut mulai naik setara. Orang fasik, bahkan di akhir zaman kalau saudara lihat di Efesus, di Tesalonika, kuasa iblis itu bisa mengadakan juga mujizat sini, mujizat sana, yang ujung-ujungnya adalah menyeret mereka. Bahkan seperti 3 bintang saja bisa keseret. Mengapa bisa begitu? Karena penderitaan. Ketakutan saja orang bisa mati, firman Tuhan katakan begitu. Hanya Petruslah gereja yang kuat,
gereja yang mengenal dia secara akurat, yang alam maut tidak bisa mengguncangnya. Amin, saudara. Ketika kuasa neraka muncul di atas bumi, hanya gereja Batu Karanglah yang tidak kesentuh. Kita harus mengenal dia secara akurat. Siap, saudara? Amin. Jadi kesempatan yang sekarang ini yang Tuhan inginkan, ketika kita tahu saya kurang akurat, saya tidak takluk, saya tidak setia, yang Tuhan inginkan adalah bertobat. Amin. Bertobat yang bagaimana? Coba kita lihat. Kita lihat Yeremia pasal 31. Mulai ayat 18 ya. Ini kita lihat pertobatan Efraim. Jadi kalau bertobat jangan nanggung-nanggung ya. Kita harus benar-benar bertobat di mana Tuhan sampai iba terhadap kita. Yeremia pasal 31 ayat 18 sampai 20. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita lihat Efraim ini mau berubah yang permanen. Pertobatannya sungguh-sungguh, sehingga Tuhan katakan sebetulnya dia itu bukan anak kesayangan, bukan anak kesukaan. Anak kesayangankah dia? Anak kesukaan? Oh no, dia bukan Yehuda, dia bukan Benyamin, anak yang terkecil. Efraim itu anak cangkokan. Dia anaknya Yusuf, masuk ke dalam 12 suku Israel. Jadi sudah cucunya Israel, bukan anak Yakub. Maka dikatakan anak kesayangankah, anak kesukaankah? Mari kita lihat kita siapa. Kita anak cangkokan. Kita bukan orang Israel. Secara darah nggak ada perjanjian dengan Abraham, hanya karena cangkokan kasih Kristus kepada kita. Jadi sadar diri ya, jangan kepedean. Namun mari kita lihat Efraim ini membuat Tuhan terharu pertobatannya. Jadi kalau bertobat tuh jangan nanggung-nanggung. Engkau totalitas, engkau mau berubah, sehingga tidak bisa tidak aku akan menyayanginya. Itu luar biasa kalau Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memiliki semuanya, yang ngomong kayak gitu. Misalnya Efraim bertobat karena sakit penyakit, karena Tuhan katakan tidak bisa tidak aku menyayanginya, dia pasti sembuh. Amin. Dia ini bertobat karena kekurangan, ada noda kelaparan, noda hutang. Ketika Tuhan katakan tidak bisa tidak aku akan menyayangi dia, dia diberkati. Amin. Jadi perhatikan, ini berbicara tentang pengenalan dia, kan? Pengenalan kita akan dia. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu bisa terharu, bisa ternyuh, ketika aku sungguh-sungguh bertobat, dia bisa terus menyayangi kita. Lakukan, gampang.
Semua masalah itu sebetulnya gampang ketika Tuhan berkenan. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan hanya tinggal diam dan bertobat, itulah kekuatanmu. Tapi orang mengatakan, aku mau lari cepat, aku mau naik kuda tangkas, aku mau pakai kekuatanku dengan Tuhan lama. Mungkin merasa begitu. Karena apa? Nggak ngerti tentang Tuhan. Sok tahu, sok berpikir ini keberhasilannya itu ketika aku begini, ketika aku belajar begini, ketika aku nipu ini, ketika aku curang ini, misalnya begitu. Zaman sekarang mana bisa orang berhasil tanpa curang, tanpa tipu, mungkin ngomongnya begitu. Tapi Tuhan katakan, bertobat, tinggal diam. Ada kekuatan. Kau akan keluar dengan kemenangan. Dia, kita harus tahu ya, dia itu Tuhan yang tidak bisa dibatasi. Ketika dia perintahkan berkat untukmu, tidak ada kuasa lain bisa menahannya. Amin. Ketika Tuhan perintahkan engkau sembuh, sekejap sembuh. Dia menciptakan dunia ini saja cuma dengan firman. Jadilah terang, terang jadi. Dengan firman. Kamu butuh apa? Yang diperlukan hanya firman-Nya. Dan alangkah dahsyatnya ketika kita masuk ke pengenalan, firman itu sudah kutaruh di mulutmu. Dahsyat. Dahsyat. Tidak ada sesuatu yang sukar. Kita harus masuk ke situ. Karena apa? Gereja yang pengenalannya akurat, dia berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau katakan, surga bergerak. Amin, saudara. Apa yang kau kerjakan, surga itu mendukung, saudara. Bahkan alam pun mendukung kau. Itu firman. Mari kita mengejar itu. Jangan pakai pengertian sendiri. Engkau tidak taat, menjadikan engkau pemberontak, dan semua kapasitas yang Tuhan sediakan, janjinya yang luar biasa, tidak sampai kepada. Karena syarat dan ketentuan tidak kau kerjakan. Perkara dunia saja sekarang, ketika kau mau dapat diskon, kau mau melamar kerjaan, karena ketika kau tidak mengerjakan syarat dan ketentuan, jauh di sana dibuang surat lamaranmu. Demikian juga berkati kerajaan surga, ya. Ada syarat dan ketentuan yang harus kita kerjakan. Jadi Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk ada perdobatan ala Efraim. Semua kekurangan harus kau katakan ada expirednya. Amin. Semua utang-utang itu harus ada expirednya. Semua sakit penyakit Kristus telah berkorban, semuanya itu ada expirednya. Amin. Kalau engkau mau bertobat, cuma itu. Kalau engkau masih ngeyel mendirikan kebenaran dengan caramu sendiri, alias tidak takluk, tidak taat, dia berkorban ternyata bukan untukmu. Karena enggak ada kuasa. Jadi saya merindukan jemaat Tuhan untuk bisa mengenal lebih dalam lagi. Stop dulu ketidaktaklukan, ketidaksetiaan.
kemudian terus belajar, lanjutkan sehingga hidupmu penuh dengan kasih karunia. Amin, saudara. Seperti Efraim, ya, tidak bisa tidak, aku akan menyayangi. Hanya melihat apa tahu? Pertobatan. Pertobatan dengan hancur hati. Pemazmur katakan itu melebihi korban sembelihan. Hancur hati Tuhan pandang. Amin. Pertobatan dengan katakan aku mau berubah. Efraim katakan, ya. Tadi yang ayat 19, sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa muda. Ini nyesel banget, ya, menyesal banget, nyesel, malu, kapok, mual. Itu yang Tuhan ingin melihat keadaan kita, ya. Jadi bukan jatuh bangun, aku kembali dan kembali ke dosa, bukan begitu. Tetapi ini adalah yang Tuhan inginkan, pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi saudara, ketika kita terus diberi firman, itu adalah kasih karunia buat kita. Terus belajar sungguh-sungguh, rindukan dia. Rindukan. Dia itu merindukan kita selalu. Karena sebetulnya yang butuh yang merindukan, ya. Tapi ini dia yang merindukan. Dia yang mau memberi berkat, dia yang mau memberi pertolongan, dia yang mau memberi kesembuhan, yang merindukan. Yang mau diberi malah kelewok-kelewok, malah menyakitkan, malah memberontak, malah tidak setia. Ya udah, tinggal diam saja sekarang. Seperti seorang bapak merindukan anak bungsunya. Saudara tahu bapak itu merindukan tok saudara di sini. Anak harus beranjak, harus bertobat, dia harus jalan. Betul-betul begitu lihat bapaknya baru. Itu pola, ya. Jadi kita harus tahu pola kerajaan surga. Engkau harus tahu dulu, engkau harus beranjak, engkau harus bertindak. Tuhan, Bapa melihat sungguh-sungguh, dia akan sambut. Saudara mengerti? Ya, jadi itu yang luar biasa, sayang. Jadi ketika sekarang ini kita harus mengenal dengan wahyu Tuhan, dengan hikmat, bukan membangun atas pengertian sendiri. Karena apa? Di akhir zaman marak dengan pengajaran-pengajaran sesat. Engkau bisa membuka kapanpun dengan bebas, ya. Tuhan jaga. Coba kita lihat Efesus, ya. Sekalipun ayat ini sudah sering, tapi kita ini menjadi berkat dan dipersiapkan untuk kita. Efesus pasal 4 mulai ayat 11. Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, sampai di sini dulu. Jadi kita lihat dia memperlengkapi. Ada rasul, ada gembala, ada pengajar, ada nabi, ada penginjil. Dikatakan untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara adalah tubuh Kristus.
Tuhan perlengkapi. Kenapa ada pengajar? Kenapa ada gembala di sini? Kenapa ada wahyu Tuhan? Penyampai wahyu Tuhan. Tuhan berbicara di sini. Tuhan perlengkapi di situ untuk kita. Jadi ada gembala, ada nabi, entah itu jawatan, entah itu atmosfer, yang jelas Tuhan pakai di situ. Ada pengajar, ada rasul, kita nggak ngerti ya, entah sudah ada atau belum. Yang jelas kita bisa merasakan atmosfer rasul. Ya. Ada penginjil, silakan saudara bisa nginjil. Ya. Semuanya diberi Tuhan. Jadi bukan asal saudara mendengar firman, dia perlengkapi. Ya. Dikatakan untuk tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus supaya engkau bertumbuh. Lanjutkan. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi perhatikan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tewas dirungokke khotbahnya, pengajarannya, ketika diwawancara dia bilang hanya cari followers. Coba ada loh yang seperti itu. Dia buat sensasi yang mengenakkan daging, yang didengar, dipegang, padahal hanya supaya followernya banyak, pengikutnya banyak. Tapi di sini Tuhan perlengkapi supaya engkau tidak diombang-ambingkan. Amin. Begitu mendengar firman, engkau tidak menjadi bingung. Tuhan perlengkapi, ada wahyu, ada pengajar, ada gembala, supaya engkau tetap bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus. Artinya yang Kristus punya, kau punya. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi kita patut bersyukur masuk ke area ini. Area di mana perlengkapan Tuhan itu Tuhan nyatakan, Tuhan beri. Kalau firman Tuhan katakan ketika tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Coba buka di Amsal. Amsal 29 ayat 18 19. Amsal 29 ayat 18-19, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Itulah perlunya wahyu. Ya. Seorang hamba dengan kata-kata saja, meskipun ngerti, enggak diindahkan. Tapi kalau Tuhan sudah bicara lewat wahyunya, mau masih tidak diindahkan, yo kamu tanggung mau diri. Ya, firman Tuhan sudah berbicara. Tidak ada wahyu liar. Jadi nggak ngerti aku benar atau salah, langkahku harus bagaimana, ini harus bagaimana, liar.
Pengajaran juga liar. Karena apa? Nggak tahu kalau ini ditegur Tuhan. Tapi saudara, kalau khotbah di mimbar di sini, kalau salah keluar pasti wahyu. Nggak ada wahyu, liar semuanya. Jadi kita bersyukur Tuhan perlengkapi itu supaya engkau terus bertumbuh, supaya engkau masuk kepada kepenuhan Kristus. Sehingga langkah-langkah ini luar biasa. Amin, saudara ya. Jadi bersyukur, kerjakan saja supaya engkau bisa lari cepat. Amin. Beri ketaatan di dalam dirimu. Jangan berpikir dengan logika manusia. Percayalah Tuhan berkuasa atas hidup. Amin. Jangan dengan pikiran. Berjalanlah bersama dengan iman kepada Kristus yang adalah Tuhan. Kita harus tahu itu. Jadi mari perhatikan ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan memberi wahyunya, perhatikan baik-baik ya. Kita bukan saja mendengar, mengerti, tetapi tidak mengindahkan, tidak seperti itu. Tapi kita mendengar, mengerti, takut, kerjakan, mengindahkan, memikirkan, ya, mencintai firman itu, bahkan direnungkan siang dan malam. Kalau itu bahaya, direnungkan supaya itu tidak terjadi. Jangan cuek saja. Tetapi kita harus menata diri kita supaya tidak menuruti daging kita, tidak menuruti keinginan kita, berusaha untuk menuruti yang sesuai firman. Dan firman Tuhan katakan Roh Kudus akan memberi kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk engkau bisa mengerjakan firman. Semuanya sudah Tuhan perlengkapi. Jadi mengerjakan firman itu bukan hal yang suka. Tapi kalau engkau bercondong daging, firman Tuhan katakan daging berlawanan, selamanya daging itu berlawanan dengan roh. Jadi satu-satunya cara adalah taklukkan kedagingan supaya engkau berprogres, supaya engkau bisa mendengar, menangkap, dan mengindahkan. Amin, saudara. Amin. Saya rindu firman ini memberkati kita semuanya, menyiapkan engkau diberkati di hari-hari yang akan datang. Siap menyiapkan engkau mengalami hal yang luar biasa. Kepenuhan Kristus ada padamu, menyiapkan engkau untuk terima semua yang Dia janjikan, semua kapasitas yang Dia sediakan buat kita. Amin. Siap, saudara? Maju, bukan saja maju, engkau akan berlari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala.